Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahindro Prasetyo Kusumo. Saya adalah dosen Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengendalikan diabetes mellitus berbasis budaya lokal di Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang saya hormati, WHO telah melaporkan bahwa sebanyak 150 juta orang di dunia telah menderita diabetes mellitus. Indonesia menduduki posisi keempat dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi di dunia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 menduduki peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar pasien diabetes mellitus berusia 55 sampai dengan 64 tahun yang berjenis kelamin perempuan dan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa tingginya prevalensi diabetes mellitus diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan dan dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar. Tingginya prevalensi diabetes mellitus ini mengakibatkan semakin besar biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan beban ekonomi pemerintah semakin meningkat. Hasil penelitian yang lain juga menjelaskan bahwa melalui aktivitas fisik secara teratur dan kontrol pola makan yang baik dapat membantu mengendalikan glukosa darah baik pada pasien yang bukan diabetes mellitus maupun pasien yang dengan diabetes mellitus. Aktivitas fisik yang teratur dan kontrol pola makan yang baik pada pasien diabetes mellitus dapat mencegah terjadinya komplikasi sehingga membantu menurunkan beban ekonomi pemerintah. Dukungan sosial yang dapat diberikan oleh keluarga, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang memiliki diabetes untuk olahraga secara rutin dan mengingatkan untuk selalu olahraga setiap hari selama 30 menit. Selain itu, peran keluarga dalam menyediakan makanan yang sesuai dengan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk pasien DM sangat diperlukan. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui pelatihan kader yang dihadiri oleh perwakilan setiap dusun, dapat meningkatkan pengetahuan tentang cara mengendalikan glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Materi yang diberikan pada saat pelatihan adalah materi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para kader di masing-masing dusun. Berikut adalah buku panduan tentang pengendalian kencing manis sebagai buku pegangan yang akan diberikan kepada pasien diabetes mellitus sebagai instrumen untuk memantau tentang perilaku hidup sehat para pasien DM. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa implementasi tentang peran kader kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan pasien diabetes mellitus. Program pemberdayaan yang kami lakukan, kami beri nama Program Pemberdayaan Kader Pintar, yang menekankan pada peran aktif para kader untuk saling berpartisipasi, menyampaikan pengalaman pribadinya dalam menangani pasien diabetes mellitus. Dengan peran aktif para kader, maka dapat meningkatkan motivasi kader yang lain untuk ikut bercerita. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil penelitian pengabdian masyarakat kami menyimpulkan bahwa 15 kader
memiliki skor di atas rata-rata dan 13 kader memiliki skor di bawah rata-rata. Walaupun 100% kader memiliki lebih dari 75 skor jawaban benar. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan kader ini sangat bermanfaat ya, terutama dalam mendampingi dan mengelola masyarakat yang terdiagnosis diabetes mellitus. Dengan menekankan komunikasi efektif, maka kader tersebut dapat lebih mudah mempengaruhi pasien-pasien yang sulit untuk melakukan perilaku hidup sehat. Dengan metode saling berbagi pengalaman antara kader dengan para penderita diabetes, maka hubungan mereka akan semakin dekat dan pasien akan semakin terbuka untuk menyampaikan keluhan-keluhan dan kendala-kendala dalam mengendalikan glukosa darah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah buku panduan yang digunakan oleh kader, ya, kader pintar di Desa Sidokarto. Buku ini berisi tentang materi-materi yang berkaitan dengan pengendalian diabetes mellitus. Materi-materi tersebut adalah yang pertama tentang resiko diabetes mellitus, kemudian yang kedua adalah materi tentang tanda dan gejala diabetes mellitus, kemudian yang keempat adalah cara pencegahan diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah manajemen penyakit diabetes mellitus. Tugas pokok dari kader desa adalah yang pertama sebagai pelapor, kedua sebagai penggerak, dan yang ketiga adalah sebagai pembimbing pasien diabetes mellitus yang ada di masyarakat sekitar. Pemberdayaan melalui kader pintar di Desa Sidokarto, Godean, Sleman diharapkan bisa menjadikan desa percontohan untuk menuju desa sehat. Pemberdayaan kader pintar ini menekankan pada komunikasi efektif yang diberikan oleh para kader dalam mendampingi pasien-pasien diabetes mellitus. Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulan dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah yang pertama adalah pelatihan yang diberikan untuk kader sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan tentang cara pengendalian glukosa darah pada pasien diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah dengan pelatihan yang kita lakukan, maka kader akan semakin percaya diri dalam mendampingi pasien-pasien diabetes mellitus di komunitas. Berikut hasil pengabdian yang bisa kami laporkan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.